Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa Spensa, sekolah yang kita cita-citakan, sekolah idaman menuju sekolah yang ideal. Saya Cahya Zabina Osira, panggilannya Sira, dari kelas 8 ruang 5 sebagai pemandu podcast di acara kita kali ini. Dan saya Nabila Bintah Biasa dari kelas 903 yang bisa juga dipanggil Nabil sebagai pembawa acara pada pagi ini juga. Kali ini kita akan berbincang tentang Spensa. Mari kita dengarkan paparan dari tim Kemendikbudristek, Mr. Heru, penjabat BPMP Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Pak Jos, Profesor, Ibu sekalian, maka juga adik-adik yang sudah mengemas kegiatan kita pada hari ini ya, dalam konteks podcast yang menarik sekali. Jadi kedatangan kami pada kesempatan ini sebenarnya adalah untuk melakukan monitoring evaluasi terkait transformasi satuan pendidikan yang di dalamnya itu berdasarkan kepada rapor pendidikan sebenarnya, yang tentunya saya sudah yakin sekali, sudah pasti sekolah ini sudah mengakses ini bahasanya login, unduh, dan kemudian mengolah data-data itu ke dalam sederhananya ke dalam RKD, RKS, sudah pasti juga terus sudah pasti dimasukkan ke dalam arkas juga, dan tentunya ada rekomendasi dari rapor itu sudah digunakan juga ke dalam pembuatan kegiatan program-program peningkatan baik PTK-nya, baik program-program kita sekolah dan seterusnya. Mungkin Pak ini izin kita langsung mengelaborasinya, mungkin Bapak betul ya. Yang pertama, tentu saja kita awali sekali dengan visi Bapak Kepala Sekolah. Kalau secara pribadi, ini pribadi dulu, bukan visi sekolah. Kalau visi sekolah anak-anak sudah hafal, sudah hafal. Saya pertama-tama adalah mewujudkan kepemimpinan yang kuat. Visi pribadi saya yang didukung dengan manajemen kolaborasi optimal menuju sekolah ideal. Itu visi pribadi saya. Bertugas di mana-mana adalah manajemen kuat. Tim itu betul-betul berkompetensi, semua tumbuh berkembang, berubah sesuai dengan keinginannya, kemudian berkolaborasi, selalu bermitra, itu. Dan yang terakhir menuju sekolah ideal. Sekolah ideal tentu saja sangat kompleks untuk diterjemahkan. Oke Pak, jadi memang kalau dari waktu yang Bapak sampaikan, tentu saja ini sangat beririsan sekali dengan sebenarnya kita tahu ya raport pendidikan itu Bapak Ibu sekalian, ini sudah tahun ketiga ya. Tahun ketiga tuh harapannya kita tuh autopilot saja gitu, jadi nggak perlu lagi disuruh-suruh mendownload tolong download. Di tahun ketiga ini kementerian itu Kemendikbudristek melalui kita bekerjanya tim kerjanya PDM 4. Nah, jadi PDM 4A itu raport pendidikan itu mengharapkan gini, jadi mereka menjahit sebuah program yang namanya sekolah yang kita citakan. Itu tentu saja kaitannya dengan bagaimana kemudian nantinya saya akan lanjut ya untuk kalau data-data ini dan sebagainya sudah ada ya. Kemudian lanjut ke ini Pak, tentu saja kan tadi bicara sedikit kemitraan Pak ya. Kemitraannya juga baik misalkan dari Ciasa dan seterusnya, tentu saja ada juga dengan orang tua. Ini mitra yang paling dekat ya. Mungkin secara global aja Pak terkait SIS nih, status ekonomi orang tua di sini, mereka tuh umumnya bekerja sebagai apa, di bidang apa? Yang pertama PNS-nya 20%, wira swastanya 30%, petani, pedagang, pekebun, nelayan 10%, pensiunan 5%, karyawan swasta 20%, dan yang lainnya itu buruh kasar, buruh lepas, dan ada yang meninggal. Berkait dengan rapor tadi itu yang mendownload itu silakan Mr. Iman, betul Mr. G? Saya suruh atau disuruh atau asli sampai? Memang kewajiban. Oke, sudah berjalan. Autopilot ya. Artinya terlaksana. Diksi yang dipakai itu autopilot gitu. Jadi betul. Sudah. Yang berikutnya yang menerjemahkan menjadi RKAS sampai ke Arkas itu tim, tetapi yang komando pertama adalah Mem Nunung, silakan Mem Nunung. Beliau itu adakah perubahan atau pergeseran dari RKAS setelah melihat hasil refleksi rapor terkini, Mem? Iya, pasti karena kita menyesuaikan dengan keadaan rapor pendidikan kita, yang mana yang memang ada penurunan atau perlu dikuatkan lagi, itulah kita utamakan. Dan kita sudah untuk dari semester pertama dana bos kita
datang itu kita sudah melihat apa yang akan kita prioritaskan utamakan, jadi sudah ada pergeseran 2 kali Iya. untuk mendukung kegiatan. Dan arahnya itu penguatan Literasi dan literasi numerasi yang yang memang ada penurunan. ya, demikian Mister. Kayaknya saya datang ke sekolah yang tepat ya. Sebenarnya saya napak tilas ya, saya lulusan sini. Lanjut Mister. Jadi oke, itu tadi. Kemudian tadi juga sedikit ada yang disinggung terkait. Nah, saya ke kepala sekolah aja nih. Nggih. Nah, ini kan sekolah sudah ada, sudah Berumur 68. sudah inilah, ini sudah legend lah ya sekolah Oke, ini, iya, lama betul. sekali. Nah, kalau Bapak ini sekolah ini yang Bapak idam-idamkan seperti apa sih? Jadi Mau mana lah gitu. sekolah idaman itu adalah anak yang saya idamkan, Ya. anak kerasan sekolah di sini. Satu, anak senang melaksanakan aktivitas sesuai inklusivitasnya, didukung oleh guru-guru yang gemar belajar, sudah digerakkan oleh yang berkacamata, Sugiarti Ketua Komunitas Belajar, di manajemen untuk difasilitasi melalui MGMPS oleh Wakakur, dengan kepemimpinan berkelanjutan berbasis berpusat kepada murid dikembangkan oleh Mem Yuli, kolaboratif optimal. Itulah yang saya idam-idamkan dan dikuatkan dengan sarana yang ideal. Namun terus terang silakan Mas Ra, kurang apa saja sarananya. Wajib direkam, silakan memang. Sekolah kita ini Oke, terima kasih Mister. Lakasa Prasetyo. Alhamdulillah kalau di SMP 1 ini kan ada Yang siswa kurang. yang berkembang, yang apa namanya siswanya itu adalah banyak keperluan lagi atau keperluan yang untuk mendukung pembelajaran. Yaitu ruang kelas kurang berapa Mem? Kalau untuk ruang kelas itu masih kurang 3, 2. WC Mem? Kemudian WC-nya itu masih terlalu sedikit. Kurang 12 pintu. Kemudian UKS, BK, BK-nya lab. juga masih. Kemudian ruang OSIS-nya juga belum Belum ada. punya. Labnya juga belum ada. Terutama untuk ibadah. Ruang Nggih, ibadah betul, itu masih sama dalam masih. proses. Ruang keterampilan, ruang aula untuk Ya, studio, dan juga untuk mengembangkan podcast. potensi anak-anak Ya. itu masih kurang. Itu berdiri karena beliau hari-hari. Kolaborasi kami untuk menjadi sekolah idaman optimal, Mister. Buktinya ini Mem Yuli, silakan Mem Yuli. Ya. Untuk kolaborasi itu khususnya dengan orang tua, karena saya kan bagian kesiswaan Mister, kemudian hubungan kerjasama antara orang tua, anak dan sekolah itu sangat luar biasa. Jadi selama Mister ada di sini, kita sudah melakukan banyak hal yang berhubungan dengan melibatkan orang tua. Beberapa bulan yang lalu kita melakukan namanya Gebiar Perima, itu sangat luar biasa karena melibatkan seluruh siswa dan bukan seluruh hanya orang tua. orang siswa tapi juga orang tua. Kemudian pada saat pelepasan kita juga melibatkan orang tua, seluruh orang tua itu berperan serta sampai menampilkan dengan semangat dan luar biasa menampilkan per kelas. Jadi kita bukan hanya menonton siswa tapi juga menyaksikan kehebatan para orang tua per kelas. Dan baru-baru ini ketika kita melaksanakan GSS, kita juga melibatkan orang tua, anak. Kita jadikan momen 17 Agustus berkeliling Karnaval ini sekolah. ya, melewati Karnaval sekolah. Karnaval sekolah. Jadi bukan hanya siswa tetapi juga orang tua. Malah mungkin ada yang sudah sepuh yang misalnya Iya. dengan suka hati Sampai menyewa beca. kita naik beca karena beliau begitu sangat Dan kami tidak apresiasi oleh Bupati melalui kehadiran Bunda Paut itu. iya. Bupati. MPLS bagaimana Mem? Apa yang momen kolaboratif yang optimal? Mengapa saya sampai saya betul-betul mendelegasikan beliau untuk mengembangkan perubahan perbaikan menuju kepemimpinan berkelanjutan. Jadi tidak didominasi oleh kepala sekolah seperti tadi kurikulum lewat Wakakur. Nah, silakan Mem. Kalau Ya, MPLS. MPLS memang tahun ini sangat berbeda karena bukan lagi kita membuat
seperti biasa gitu ya dengan beberapa materi kemudian masuk kelas, tapi kita melakukan kunjungan kunjungan ke instansi-instansi sehingga anak-anak mendapatkan pengalaman. Kemudian di malam terakhir kita melakukan namanya welcome night, dan itu tuh sungguh luar biasa dan juga melibatkan orang tua. Jadi orang tua dengan senang hati, kemudian kita juga melakukan ada membawa lentera, serah terima siswa, dan itu tuh padahal itu di waktu malam hari tapi orang tua tuh sungguh luar biasa. Jadi itulah Mister, sekolah yang saya idam-idamkan. Kebinekaan betul-betul dirayakan. Agenda kebinekaan diwarnai dengan peringatan hari waktu ibu-ibu beliau yang mengelola hari kebaya. Hari kebaya, semuanya pakai kebaya. Keamanan betul-betul dijamin melalui program kesiswaan dilaksanakan peringatan hari hari bencana Mister, dengan logo-logo, dengan maskot-maskot. Kalau menghindari menuju ke titik kumpul maskot untuk menghindari bencana banjir dipakai yang berdua. Nah, mereka akan maskot untuk melindungi diri dari kebakaran. Nah, maskot untuk melindungi diri dari gempa. Nah, seperti itu seluruh siswa dan luar biasa waktu itu dan orang tua mendukung, dan yang kolaborasi paling kami banggakan sebagai siswa idaman yang berkebinekaan dan kolaboratif adalah beliau melanjutkan budaya literasi lebih optimal melalui pengembangan kelas seperti apa saja selain budaya baca cerita. Ya, jadi setiap kelas kita itu menambahkan ornamen tulisan sehingga anak-anak ini sudah terbiasa yang namanya literasi di sudut manapun. Kalau nanti mungkin ada kesempatan Bapak berkunjung, itu sudah penuh dengan bacaan-bacaan, bukan hanya yang sifatnya buku teks. Iya, buku teks, tapi berbagai macam. Non-teks digital oleh Pak Kakuru dan di-share semua guru. Oke, Mister. Itulah idaman sekolah. Terkait itu tadi mungkin kita ini sekarang menghadapi ini gen alpha gen ini. Nah, bicara non-teks ini kadang kalau kita pilihan quote kita itu masih terlalu jadul gitu, nggak relate sama mereka. Nah, itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk kita bisa memilih orang-orang inspiratif yang lebih kekinian tapi masih relate dengan mereka gitu. Kalau misalkan anak saya aja kalau saya ngambil konteks yang dulu dibilang ini mau donasi nih, itu kan dulu, sekarang beda gitu lah. Jadi mungkin itu bisa jadikan betul, siap, dan kami laksanakan itu. Kemudian ini pertanyaan nomor 7 tadi sudah terjawab, nomor 8 pun sudah terjawab. Alhamdulillah. Jadi saya merecap saja ya, kalau diceritakan tadi betul seperti yang disampaikan Pak Yos dan juga di Taman Ibu tadi. Misalkan yang pertama itu saja pembelajarannya sudah, kalau saya masuk aja sudah berpusat pada murid tuh. Udah berpusat pada murid. Kemudian guru yang kolaboratif tentu saja ini banyak ya. Ada berapa MGMPS Mas Sugiyarti? Untuk sekolah kami ini, kami selain aktif di MGMP Kabupaten, kami juga melaksanakan MGMPS. Jadi setiap mata pelajaran yang berumpun, misalnya bahasa dengan bahasa, IPS dengan PKN, gitu, kami mengadakan itu. Mengatasi masalah-masalah secara kolaboratif kami lakukan dengan MGMPS. Di dalamnya juga kami belajar bersama bagaimana sih agar kami itu sudah student center bukan lagi teacher center. Selama Mister ini ada, kami menanggapi banyak kan tidak semua guru yang mau belajar, tetapi akhirnya semua mau belajar dengan menerapkan, kami itu di kelas menerapkan ada siswa menjadi penyaji setiap, jadi guru bukan lagi penyajikan ya. Jadi siswa penyaji, siswa penanggap, dan siswa pembanding. Nah, dari hal itu guru mengurangi ceramah ke literasi. Yang ceramah adalah tutor masuk sebaya. Kemudian hal itu juga meminimalisir guru terlalu tekstual tapi tidak kontekstual. Jadi akhirnya guru yang sudah biasanya kan yang sudah 50 ke atas agak susah untuk merubah dari zona nyamannya itu, mulai teratasi sedikit dengan cara tiga hal itu. Jadi kami tidak lagi memberi PR anak
pembelajaran yang sudah mereka lakukan, tapi yang akan dilakukan mereka harus sudah tahu sebelumnya. Jadi pada saat umpan balik kami memberikan itu, anak-anak sudah harus mempelajari itu. Alhamdulillah. Itu Mister. Izin tadi Bu, ini menarik siswa penyaji, penanggap, Pembanding. pembanding, oke. Ya. Oke, udah student center lah ya. Wow, full student center. Gurunya saya suruh tidur-tidur. Oh tidak. Gurunya fasilitator full. Mister tambah tidak bisa istirahat. Lanjut Mister. Oke. Berarti tadi sebenarnya itu sekaligus membentuk karakter pada akhirnya ya. Iya. Karakter tadi siswanya lebih berani keluar lah ya, keluar dari permukaan seperti itu. Ya, oke Mister. Sebagai contoh aja bahwa anak-anak itu sudah berani, tetapi jumlah pemandu itu setiap hari berapa pemandu kehadiran itu yang membawa pagi 222. Tetapi gantian-gantian gitu ya. Antara lain performanya seperti ini. Indonesian, English, Dayak. Satu kalimat saja nak, silakan. Sira bahasa Indonesianya gitu. Ulun bahasa Dayak. Oh ya, Selamat hademu akan kita samantiai. Ayo itah manampara anda utuh uang kare gas. Oke, bahasa Indonesianya silakan. Selamat pagi semuanya. Untuk yang baru datang pagi ini sebagai petugas piket, silahkan mengerjakan tugasnya masing-masing. Good morning everyone. For the picket officers who are on duty today, please clean the classroom. Thank you. Tepuk tangan. Saya kadang-kadang haru kepada guru piketnya karena datangnya itu ada yang belum bermake up karena ingin datang pagi, make upnya itu dimaksim. Hanya karena ini, tapi karena anak-anak sudah siap dan alhamdulillah teknis penyediaan sapras, miking dan lain-lain itu anak-anak sudah mandiri. Terlebih saya telah melaksanakan reformasi manajemen sekolah, yaitu menunjuk kepala tenaga pendidikan, Mem Nunung, silakan Mem. Ya, silakan itu beliau. Kemudian mengelola seluruh anggaran kepentingan ini berbasis dari rapot ke RKAS itu linier, antara lain perubahan terkini untuk sekolah aman. Mem Helena, ini bendahara kami, silakan Mem. Untuk akan ada perubahan besar karena sekolah kami ini untuk memantau optimal sekolah aman perlu sarana yang belum teranggarkan. Tapi bendahara dengan tim penyusun anggaran itu sudah melakukan refleksi. Kalau begitu dilakukan perubahan Oktober ini, silakan Mbak Melina. Untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman di sekolah kami melakukan pemantauan melalui CCTV. Untuk tahun ini memang CCTV ini belum dianggarkan di RKS kami, sehingga nantinya di bulan Oktober mungkin kami akan melakukan perubahan karena CCTV ini sudah kami beli yang serius. Iya betul. Jadi itu Mister, karena jadi wajib dilakukan perubahan dan memang sudah ada pos yang akan digunakan untuk perubahan, sudah dianalisis, identifikasi akar masalah, betul-betul menjadi dasar perubahan kebijakan yang dilaksanakan oleh tim. Mengapa semuanya kok menguasai? Karena beliau waka ini betul-betul guru berdaya. Bukan kok karena powering our headmaster, no. Tetapi seluruhnya itu adalah karena guru-guru berdaya. Lanjut Mister. Idaman sudah ideal. Tetapi idealnya sarananya masih kurang. Tugas sampean berdua menyampaikan kepada Dinas Pendidikan, kepada Pos Kemendikbudristek, kalau ingin ada sekolah idaman yang betul-betul yang dicita-citakan dan ideal, maka datanglah ke SMP 1 dengan bawa program pengembangan sarana prasarana. Sudah kami datangi seluruh pos Mister, sudah datangkan konsultan, pelaksanaan tinggal DPMP. Pasti nanti kalau saya ke provinsi apa Pak Tommy atau apa saya datangi apa itu mana dukungan sarana gitu. Kasihan WC kami kurang 12 bilik. Seluruh lantai atas gedung ini tidak ada WC. Oke lanjut Mister. Saya lari ke guru nih ya. Ya, Bapak Ibu guru, apa namanya, bicara sebenarnya guru-guru sih dari zaman dulu juga melakukan refleksi ya. Cuman mungkin bahasanya bukan refleksi gitu. Nah, kalau kita tarik ke sekarang itu refleksi pembelajaran itu selama ini dilakukan seperti apa sih? Mbak Fatimah yang tahu persis karena Wakagur. Ya, Terbaik untuk refleksi itu kita melakukan ya tadi dengan menggunakan NGMPS tadi dan juga Kombel sekolah. Jadi saling berkolaborasi. Setelah refleksi kan mendapatkan
misalnya ada yang mendapatkan permasalahan, nanti hasil refleksinya akan ditindaklanjuti di Pombo sekolah ataupun di MGMPS tadi. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, Mister, saya mengembangkan divisi-divisi di kita yang mengomadoni abang itu. Salah satunya divisi kinerja guru, yaitu Mem Sugiyarti. Itu difasilitasi dengan fasilitator bagaimana alur refleksi, pra observasi dan lain-lain yang dilaksanakan seperti apa, Mem? Silakan, Mem Sugiyarti. Baik, mungkin kalau refleksi di kelas sebagai guru kami itu anak-anak sudah diterapkan oleh semenjak Misterius itu punya buku harian, jurnal harian. Betul. Di dalam Seluruh jurnal siswa. hariannya itu ada capaian yang mereka dapatkan setiap harinya, ada refleksi mereka, kemudian guru juga di jurnalnya berdasarkan hasil refleksi anak-anak yang dilontarkan secara langsung, tidak hanya tertulis itu agar membiasakan literasi, tetapi sebelum akhir pembelajaran kami melakukan refleksi apa yang kalian dapatkan hari ini, benar sih Ra? Benar. Kemudian apa yang harus kita perbaiki dalam pembelajaran ini, kemudian di dalam PKD kami menerapkan sistem tidak hanya kepala sekolah tapi di bawahnya ada fasilitator dari guru penggerak dan guru inti, yang dulu itu kan ada guru inti Ya, wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah dan guru penggerak. Nah, mereka guru penggerak ini membawahi beberapa teman itu untuk saling refleksi bersama, berbagi, kemudian juga berkolaborasi. Jadi mungkin bisa ditularkan dari guru penggerak itu ke teman-teman yang berada rekan-rekan dalam satu timnya untuk melaksanakan itu, untuk mereka berefleksi. Bisa sebelum kami melaksanakan observasi nih, sebelum ke kepala sekolah kami membahas dulu tentang Pilihannya. RPP, kesulitan mereka dan apa hambatan-hambatannya itu. Baru itu nanti kami melaksanakan rapat dengan kepala sekolah. Di kepala sekolah nanti kepala sekolah sudah mendengar dari kami apa hambatan dari teman-teman yang ada di tim kami. Nah, kepala sekolah memberikan penguatan saja. Dan kepenguatannya itu per fasilitator atau bersama seluruhnya, Mem? Per fasilitator. Nah, per fasilitator, Mister, agar efektif. Dan itu dilaksanakan pada pukul. Jadi selama Misterius ini kami berangkat 5:30 pulang jam 5. Tolong nanti BPMP Kemendikbudristek memberikan Teacher Award dan SMP 1 merupakan calon penerima itu, karena melalui Teacher Award itu apresiasi inspiratif ke tingkat nasional pasti akan menjadikan BPMP Kalimantan Tengah sebagai BPMP inspiratif. Hukumnya wajib, Pak Tommy ya. Ini saya anggap sebagai praktik baru nih, penguatan fasilitator sama tadi tuh divisi digital, saya anggap itu. Divisinya banyak nih, divisi asesmen, divisi pengembang pembelajaran, beliau yang mengelola. Lanjut. Divisi pengembang pembelajaran, Mem Putri ya? Mem Putri pembelajaran. Asesmen. Sebenarnya kami ini kekurangan 2 guru penggerak, yaitu dua-duanya kan 5 guru penggerak kami, yang 2 sekarang diangkat menjadi pengawas sekolah, tetapi kami jadikan mitra pengembangan bakat siswa. Dua-duanya tetap aja berkoordinasi dengan kami di luar sama aja dan tugas. Oke, Mas. Sumber belajar sudah pasti lah ya, karena banyak dari guru baru. Alhamdulillah. Dan tentu saja banyak lah. Ini Akses itu aman lah ya. anak-anak, halo, diizinkan bawa KWI sesuai keperluan. Iya. Nah, bukti bahwa kalau ada guru kekurangan sumber, anak-anak diberi kesempatan untuk tetapi sesuai keperluan, bukan kok setiap hari harus membawa, tetapi bisa satu kelompok, satu dan lain-lain. Lanjut nih, Pak. Hambatannya tadi kayaknya disampas aja deh, Pak. Hambatannya Sapras. Jadi terus terang saya kuatkan lagi, Mem Wakasapras, bagaimana perasaan sampean bekerja sebagai Wakasapras yang mendampingi kepala sekolah? Apa merasa merdeka, apa merasa ditekan, atau bagaimana? Silakan. Sangat merdeka sekali. Nah, sangat merdeka. Karena itu perencanaan selalu melibatkan Wakasapras. Nah, sekarang contoh satu, listrik. Nah, tahu persis beliau itu. Apa yang terjadi Mem Fatimah pada waktu belajar P5? Semua siswa. Kan kami kan mengadakan ini nonton film, jadi nonton film bersama. Jadi 2 kelas itu menggunakan 1 LCD proyektor.
Jadi pada saat menonton rupanya ada wilayah-wilayah yang mengalami hambatan listrik. Jadi akhirnya tersendat-sendat pada saat menonton itu. Kemudian ditindaklanjuti oleh kepala sekolah untuk berkonsultasi dengan PLN apakah yang terjadi di sekolah ini sehingga terjadi penghambatan menonton film pembelajaran. Dan nonton film itu merupakan salah satu tahapan kelima untuk entry event dan menarik. Jadi kalau dulu pernah wawancara, pernah observasi, sekarang dibuat model-model yang selalu inovatif sehingga dan anak-anak bahkan keterbatasan LCD itu yang mengatasi orang tua. Karena perlu sekian banyak itu. Dari lingkungan itu misalnya 2 kelas itu LCD kami kekurangan. Dari 2 kelas itu siapa orang tua yang punya yang bisa meminjamkan LCD-nya dan stikernya sekalian. Kemudian kelas lain boleh berbagi dengan teman. Misalnya di kelas itu ada yang banyak punya LCD, bagi lagi ke kelas yang lain. Ya, sehubungan dengan itu, Mister, bila ada grant yang berbasis pemberdayaan satuan pendidikan, insya Allah saya pribadi siap mengawal optimal capaiannya. Sungguh-sungguh yang ini, karena saya juga pembina literasi. Betul, Ma'am Sugiarti? Mendapat grant? Kami dapat grant dari pemerintah daerah 50 juta, dari Badan Bahasa 50 juta. Nah, itu karena kami memang betul-betul komitmen melaksanakan tidak ada manipulasinya tak buku. Itu melibatkan seluruh tokoh masyarakat, baik guru, bukan guru, semuanya. Karena kalau literasi kan untuk umum. Ini saya sampaikan dengan tujuan, misalnya pengembangan kompetensi guru bahasa siap berapa 1 juta ya siap berapa akan saya laksanakan persis seperti indikator yang ditetapkan. Misalnya pengembangan kompetensi tenaga kependidikan itu beliau yang berbaju putih kepada saya calon kepala pendidikan inspiratif. Kalau ada program nasional inspiratif sudah kami siapkan tanpa ada unsur menuju dinilai alamiah. Jadi seluruh yang diceritakan beliau tentang perayaan kebinekaan, insya Allah saya tidak, Mem, ayo kita laksanakan ini agar dinilai. Betul, Mem? Semuanya asli, betul-betul menggerakkan orang tua ya asli. Bahkan ketua komite melalui bendahara ngomong, Mister, sekian banyak orang tua itu loh mengikuti kegiatan kita ini, kok tidak ada yang tidak setuju, tidak ada, semuanya itu bahagia. Bahkan gerakan sekolah sehat itu motor duta kami adalah orang tua. Ada videonya sudah diminta oleh MMFT, Maya Syarong, Mr. ada 6 tim BPMP itu meminta Mr. Dinas Pendidikan, Mr. kami sedang program paparan ini, apa yang dilaksanakan di SMP 1. Insya Allah semua indikator pencapaian yang ditetapkan Mendikbud itu siap. Karena itu ini ada harap, ada permintaan dan ada anjuran grant ke Kemendikbud untuk sekolah ditembaknya adalah SMP 1 sampai pasti bagus dan guru-guru tidak terpaksa karena guru-gurunya hatinya mulia semuanya. Oke, Mister, terima kasih. Lanjut. Saya lari ke ini nih, ke perencanaan pembelajaran. Oke, siap. OSP lah. Itu prosesnya bagaimana di sekolahnya? Oke, ya, cara membangunnya adalah memberdayakan apa itu divisi pembelajaran dengan perencanaan pertama adalah tim pengembang kurikulum yang utama sebagai pokok utama. Yang berikutnya adalah dari CPTTP karena tinggal mengunduh saja itu digunakan berbasis PMM masing-masing. Sampai ke arus penetapan KKTP saya melaksanakan betul-betul berbasis pembelajaran. Tidak kami samaratakan agar inklusivitas itu betul-betul berjalan. Contoh, apakah saya memiliki format RTP semua harus sama Bapak Ibu? Tidak. Berarti merdeka. Apakah pengembangan modul P5 dijajah oleh kepala sekolah koordinator? Tidak, semuanya ditetapkan. Kalau yang direplikasi itu tidak memungkinkan dilaksanakan di sekolah, kata saya yang utama adalah perencanaan itu harus memfasilitasi anak sebagai pusat aktivitas. Contoh, seluruh aktivitas pagi, seluruh aktivitas sebelum masuk kelas, seluruh aktivitas sebelum pembelajaran itu betul-betul siswa. Betul tak? Nah, sekarang setelah ada CCTV lengkap ini,
pagi hari tidak lagi ngurusi kebersihan, tetapi menjaga yang tidak. Karena apa? Pulang sekolah anak-anak tidak pulang-pulang, juga jaga bersih-bersih. Karena perencanaannya bagus, dikelola oleh tim, mengadopsi apa yang telah dikembangkan di PMM, disesuaikan dengan konteks, tidak bersifat pemberkasan. Saya tidak pernah meminta guru-guru mengumpulkan RPP ditumpuk di ruang kepala sekolah. Betul kan, Mister Guru? Nah, karena tidak boleh guru itu dijajah dengan administrasi. Oke, Mas Tata. Kita kan memang melihat rapor itu agak terlambat ya setiap tahun. Betul. Nah, walaupun sekarang mulai maju nih. Ya, agak maju. Mulai lah. Kemarin kan 5 Maret ya. Tapi 27-20 itu sudah bisa diakses seperti itu. Nah, ada nggak dalam perencanaan itu melihat juga hasil dari raportnya gitu? Oh ternyata nih untuk hitung kita masih perlu nih misalkan. Oke. Alhamdulillah yang bisa menjawab Mem Helena. 2 aspek yang perlu ditingkatkan dari raport kita apa Mem kemarin? Kami sudah mengkaji. Ya. Yang pertama itu literasi, kemudian kemampuan kompetensi guru, kualitas pembelajaran. Lalu Mem Fatimah kurikulum menetapkan program-program sesuai dengan di rapat itu di RKAS apa saja Mem? Yang ya, untuk guru kita melakukan setelah kita akar masalah belajarnya, kita akhirnya menggunakan untuk dana workshop gitu. Jadi pelatihan, berkolaborasi dengan sesama guru untuk peningkatan kemampuan guru. Ya betul. Jadi sekarang perencanaan anggaran, apakah workshop itu disesuaikan atau harus seperti yang bulan Januari disusun, Mem? Silakan, Mem. Menyesuaikan, Mister. Karena itulah mohon izin Bapak, karena rapat kita kan sering lambat. Betul, iya. Nah, karena itulah kita memang harus selalu prepare untuk pergeseran. Ya. Jadi kemarin kita ada 2 workshop yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebetulan kita sekarang dulu kan PMM nih. Ya. Nah baru lagi kan, jadi kemarin yang tidak tercover itu kita harus segera, karena rekan-rekan juga mesti segera mendapatkan materi dan selanjutnya kan. Jadi memang kendala dalam penyusunan ideal RKS itu rapot ya. Cuman karena kemarin rapot selalu di belakang dan seterusnya, jadi tim pengelola anggaran itu benar-benar harus komunikasi juga di bos kabupaten kan. Kita selalu komunikasi, kami perlu pergeseran, jadi mereka sempat juga kok sekalian aja perubahan, mohon maaf dari kegiatan mengikuti ini. Jadi kami memang paling banyak membuat pergeseran. Mudah-mudahan kedepannya bisa seiring dengan raport, jadi kita tidak terlalu ribet untuk pergeseran itu. Alhamdulillah, Mister. Jadi memang raport ini kan dia menunggu AM ya. Iya. AM ini kan ini minggu depan nih. Iya. Saya kemarin aja lagi. saya mau liatin juga ini gitu. Iya. Setelah itu setelah SMP, SMA sudah, SMP, SD, terakhir yang Sulinggian itu, kita juga selalu mendorong ya tim pusat tuh, bisa dong misalkan Januari lah, gitu kan, dia bisa dipakai di tahun ajaran berjalan. Tapi memang selama ini prakteknya betul kata Ibu tadi, arahnya pasti ke arah pergeseran. Nah itu pun kita jarang melihat di satuan pendidikan kita, nggak di Kalimantan Tengah aja, se-Indonesia gitu loh. Artinya sekolah melihat raport, oh saya bisa nih pergeseran karena ternyata rapotnya di tahun ajaran yang ganjil nggak bisa mungkin, tapi di tahun ajaran berikutnya nah itu boleh. Nah dan di situ juga bisa masuk, kalau beda ini kan ya modal sama jasa kita kan perubahan. Nah itu juga kayaknya Pak Yus bisa menekan orang-orang markas ya. Kalau kita kan orang-orang markas nih yang ya. Markas saya yang menekan. Buka dong kerannya, ada perubahan nih. Kadang-kadang kan memang ada beberapa, kalau tim insya Allah aman lah ya. Ada beberapa dinasti yang kaku. Membuka itu nggak bisa dibuka lagi. Kalau dibuka satu Pak, yang lain semua tuh. Nah, jadi memang harus sinkron antara orang markas sama markasnya, sehingga nanti harapannya itu tadi benar-benar yang sebenarnya nggak banyak sih harapannya. Itu pertama tentu saja kita capek-capek ikut AN, hasilnya ya kita manfaatkan dari raport itu kan bisa melihat apa di situ. Nah, terus untuk penyusunan pembelajaran juga
kegiatan gitu. Kalau memang misalkan tidak sempat ya paling tidak pertama bisa weekend aja gitu kan. Iya. Itu satu. Untuk yang negeri dulu lah. Kemudian tadi yang buat workshop pakai bukan melihat di situ juga bisa dipakai juga. Benar itu. Terus buat yang KS juga tadi masuk pergeseran perubahan juga. Artinya di sini sudah pada fase di implementasi itu perencanaan dan pelaksanaan itu sudah jalan. Sudah jalan. Pasal ke-6 ke-7 dari 8 aksi sekolah yang diceritakan itu sudah jalan. Identifikasi atas rekomendasi serta analisis akar masalah oleh beliau itu betul-betul ini contoh Mister pada waktu sebelum semester ini Mem Sugiyarti ini kan divisi pembelajaran Mem Sugiyarti ternyata guru-guru ini belum memiliki pemahaman tentang pedoman tentang P5 yang Mem Sugi lakukan mencetak berapa Bu? Kemarin kami mencetak pedoman-pedoman itu masing-masing MGMPS dan apel. Dapat semuanya. Baik P5, assessment, regulasi semua kami cetakkan. Semuanya. Kemudian setiap orang untuk masing-masing orang belajar. peraturan capaian pembelajaran yang baru kami fotokopikan dan dipegangkan untuk masing-masing. Itu poin pergeseran saya jadinya Pak. Nah itu loh. Jadi berubah ya Pak ya capaian pembelajaran kan kemarin CP berubah. CP berubah. P5 dulu. betul. Karena permennya kan udah 4 ya. Jadi kami fotokopikan dulu. Kemudian kami bahas bersama pada saat kami melaksanakan workshop. Itu Mister, apa yang diregulasikan pusat diterjemahkan oleh beliau persis seperti aturan, bahkan kesibukan tim keuangan yang sampai harus wirawiri. Memang komunikasi kami, saya pribadi dengan tim markas yang memang efektif sekali ya. Kemudian Mister Russo buka, termasuk hal berbasis dapoding Mister Iman. Itu yang namanya wirawiri dengan Mister Ikram itu bisa jadi yang frekuensi terbanyak itu Mister Iman nomor 1 ya. Betul Mister Iman? Nah itu Mister, karena hal-hal yang berbasis raport harus ditindaklanjuti. Artinya tidak pernah sekolah ini berjalan di tempat karena tidak mau melakukan tindak lanjut atas refleksi. Semua refleksi clear. Oke, terima kasih Mister. Lanjut. Dari pergeseran udah Bu ya, tapi yang lengkapnya di situ lah. Nggih. Kalau untuk PMM sudah pada jalan Pak ya semua? Alhamdulillah di sekolah kami itu ada guru yang tingkat penyelesaian PMM-nya optimal, aksi nyatanya optimal. Sekarang beliau sedang guru piket, karena itu tidak bergabung di sini. Nanti kalau misalnya sampean untuk cross check pada beliau secara menyeluruh guru-guru berkelanjutan sesuai dengan tingkat yang dicapai, terus kami fasilitasi untuk melaksanakan itu komunitas belajar yang selalu kami berdayakan. Untuk PMM tadi yang kinerja, kalau kinerja di PMM kami kan tadi berdasarkan fasilitator sehingga masing-masing fasilitator tuh udah ngecek masing-masing gitu. bulannya apakah kinerja mereka sudah dilaksanakan, sudah mengupload RPP-nya belum, kemudian observasi dilakukan sebelum observasi dilakukan apakah sudah kesiapannya bagaimana. Itu kan setiap fasilitator sudah mengidentifikasi masalahnya. Betul. Nah kemudian pada saat pelaksanaan observasi juga tim fasilitator itu tetap mendampingi, walaupun tidak hadir di situ, misalnya kepala sekolah yang hadir untuk mengobservasi, kami tetap mendukung. Untuk umpan balik dan tindak lanjutnya juga dilakukan. Salah satunya itu tadi dengan sama-sama melaksanakan pelatihan di sekolah ataupun mereka belajar sendiri mandiri di PMM. Oke, dan tambahannya Mister, mengingat jumlah guru yang jumlahnya banyak ini, kepala sekolah didukung penuh oleh bagian yang berkait pembelajaran, yaitu Wakakul, khususnya dalam mereview setiap capaian guru-guru. Jadi terus nyambung kalau komunikasi ini tentang PMM yang berkaitan dengan kinerja. Alhamdulillah kami targetnya tahun ini atau semester ini nanti itu yang mencapai sangat baik, itu bertambah, harapan kami bertambah 2 kali lipat. Karena nilai organisasi kan istimewa. Jadi untuk nilai sangat baik itu bisa lebih dari 25%. Karena capaian istimewa tadi itu. Oke Mister. Nah, mungkin ada 2 terakhir nih. Kalau sosial media saya sudah sering juga lintas ya. Iya.
itu, tapi yang menarik sekali di sini podcastnya nih berdua. Ini apa testimoni dari kepala bagus ya. Iya, Ini betul. kepala timnya Nggih. publikasi komunikasi. Nggih. Jadi dari podcast ini kami yang ibaratnya kami juga baru membangun podcast gitu kan. Nggih. Kemarin itu yang pas acara komunikasi tuh Pak Kepala bilang ini, wah sebentar sekali nih terus saya mau ngomong lagi sama gitu. Jadi apa namanya beliau excited gitu. Nggih. Kayaknya terlatih sekali nih anak-anak ini katanya. Sudah. Tingkat literasinya mahir sekali, bukan mahir, dan jumlahnya banyak. Gitu. Oke, testimoninya siapa ini nanti yang ya? Dari sampean berdua harus testimoni bahwa ini merupakan penunjang program sekolah yang sangat efektif karena sampai ke banyak pihak. Bahkan televisi apa men? Yang TV kan? ada yang bisa ya. Itu sampai menjadikan sekolah ini sebagai agen untuk pengembangan capaian penonton televisi karena setiap programnya itu selalu diminati oleh banyak orang, bukan hanya 100, 200. Biasanya kan penonton TV itu bahkan acara tertentu yang terakhir apa sih men? Yang terakhir itu kita karnaval. Karnaval itu yang nonton sampai 1.000 hampir 2.000. Itu kami diberi apresiasi, Mister, terima kasih karena itu kan menjadi produktivitas mitra gitu, artinya Dudi. Dan Dudi kami ini program penunjang kami selain ini Dudi kami Mister. Jadi contoh pada waktu program P5 itu orang tua bekerja sama dengan kebetulan wali kelasnya Mem Sigarti ya, silakan Mem yang kebanggaan. P5 itu kan butuh dana banyak karena itu tampilan Pak. Tampilan itu dari 38 provinsi, 36 provinsi yang ditampilkan oleh anak-anak. Kemarin sih kan tampil apa nak? P5 ulun tampil penelitian. Tim penelitian terus Bidang MC kalau tampil ya. Nah, mereka juga menampilkan tari daerah, paduan paduan suara itu 950 teater. siswa. Bayangkan 950 siswa semua tampil, itu kerja keras semua di atas meja walaupun gurunya termasuk Yuli nangis. Kemudian dunia usaha itu anak-anak ini juga bergerak dengan menjual tiket. ya. Kami kan perlu dana untuk Menyewa Tenda 20 berapa? Itu kita perlu dananya kemarin 90 juta. dan itu memang betul Betul kewirausahaan. Dan itu memang ke dunia usaha dan orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bersedia membeli, ada yang beli 20 tiket Untuk disebarkan kemana. Dunia usaha ada yang beli sampai 1 juta lebih. Bank-bank yang didatangi anak-anak itu anak-anak yang jualan. Kami tidak boleh ngomong sama misterius. Jadi kami duduk dampingin gitu mereka yang termasuk kepada kepala dinas. Dan itu terima kasih Mas Sugiarti. Saya waktu itu selesai itu karena seluruh pejabat atau mantan pejabat yang di sini ini hadir semuanya, menikmati sampai akhir selesai termasuk kepala dinas. Siapa yang paling awal takut? Beliau ini, silakan curhat di podcast. Karena itu kan pertama kali seperti bisa kesini yang silakan. baru 1 bulan atau 2 bulan, tapi langsung membuat gebrakan, membuat geber kelima. Saya merasa nggak mungkin, nggak bisa. Ini kami hitung bersama tim itu 90 juta dari mana, anggaran tidak ada. Nah ternyata setelah memang kerja keras yang besar ya itu tadi usaha dengan orang tua yang begitu luar biasa percaya dengan kita karena kehadiran Mister luar biasa. Jadi alhamdulillah itu tercover semua, ketemu dana itu. Dan nasibnya lagi itu bersamaan dengan performa asesmen performa kelas 9 yang sampai sekarang mendukung sekolah Kayantek melalui publikasi digitalnya itu kelas 9. Dan orang tua yang menjadi tulang punggung perancang itu beliau, menjadi tulang punggung pengembang dana dan skenario beliau, menjadi pendukung seluruh program semuanya. Saya waktu menyaksikan berdiri tenda 22 tenda besar itu kok seperti acaranya bupati di stadion. Ternyata masih ada lagi pedagang-pedagang yang ikut bermitra. Ibu Wabub menyarankan tolong PMKM dilibatkan, seluruh jalan ini ada orang jualan, tolong parkir diberdayakan seluruh jalan
Esparman itu penuh dengan orang yang bekerja sebagai parkir. Artinya dampaknya itu akhirnya saya didatangi oleh pengelola pasar pindah melalui program Basar. Di sini ada Mister, kapan ya kami bekerjasama dengan SMP 1? Saya menyaksikan itu. Harapan saya kalau agenda yang berkelanjutan sampai berhari-hari perlu momen yang tepat atau waktu libur dan lain-lain. Sampai dipercaya seperti itu karena anak-anak sudah betul-betul bukan disetting, bukan asli, asli semuanya itu bekerja. 49 guru 49 guru itu ya bergerak luar biasa, 15 tenaga kependidikan itu semuanya ya bergerak luar biasa, tidak ada yang tidak bergerak. Itulah Mem Yuli yang paling senior di sini. Berikutnya Mem Hajah Masra nomor 2, Mem Sugiyarti apa Mem Mem Sugiyarti atau Mem Fatimah? Mem Sugiyarti, Mem Fatimah, dan yang paling lama adalah Mr. Iman. Mr. Iman. Artinya beliau-beliau inilah pondasi kuat. Nah, karena itulah saya datang buat pondasi manajemen yang kuat. Kata saya, Mem, kalau memperbaiki listrik jangan tambah menambah, betul? Harus seluruh kepala sekolah selanjutnya nanti itu hidup nyaman karena listrik sudah beres. Mem Nunung, kalau memperbaiki air jangan tambah menambah, betul? Oh, ini lagi gara-gara RKAS, rapot, air, akhirnya beliau melakukan perubahan frontal, menutup seluruh sumur bor yang aromanya. Padahal tidak dianggarkan, tetapi karena beliau itu paham tentang rapot pendidikan, itu gara-gara rapot pendidikan proses fondasinya PDAM dan disulap oleh beliau. Hari ini dikoordinasi, besok datang, lusa jadi, padahal dana tidak ada karena kepercayaan. Dan itu betul-betul sekarang tidak ada keluh-keluh, Mister, wudhu airnya bau, namun tidak punya kamar mandi untuk ganti pakaian, tidak punya pusat untuk berwudhu. Itulah PR kepala BPMP Mr. Tommy, Mr. Tommy. Untuk mendukung program sekolah sebagai calon diseminator program seluruh kebijakan kementerian. Saya siap. Diseminator itu fasilitasnya dicukupi sehingga guru-guru kami per objek. Ada replika, sudah ada beberapa sekolah ingin ke sini, Mister, masih belum saya ACC. Mengapa? Karena akses sarana prasarananya belum ideal. Sekolah yang kita cita-citakan sudah jadi. Sekolah idaman betul-betul terrealisasi. Sekolah ideal separuh, yaitu proses sudah ideal, aktivitas anak-anak sudah ideal. Lalu yang ketiga sarana prasarana memang betul yang disampaikan beliau tadi. Itulah PR Kemendikbudristek. Semoga 2024 dituntaskan untuk SMP Negeri 1 Sapit. Akan kami bangun menjadi sekolah Kalimantan Tengah yang megah, pintu gerbangnya berupa telabang yang menjulang tinggi, di atasnya itu ruang ibadah yang ruang serbaguna. Sudah kami rancang itu, betul kan? Sudah menggunakan konsultan sehingga ketika ada orang dari provinsi lain mau datang ke Kalteng itu saya ke Sapit. Mengapa? Karena Pak Bupati sudah merencanakan tanggal 13 September ini pesawat sudah turun lagi di Sapit. Hukumnya wajib ke Sapit gitu. Okay. Akhirnya APBD Kota Waringin Timur bertambah. Oke, Mister, demikian. Baik. Terakhir sekali buat Anda berdua, pertanyaan sederhana, pelajaran favorit. Nah, itu dia. Hati-hati loh, ini guru-gurunya ini bisa tersinggung. Kalau lama itu menunjukkan semua favorit, karena akan milih-milih. Sekarang yang paling favorit. Main aman. Paling favorit, kalau saya pribadi suka bahasa Indonesia. Tepuk tangan. Tetapi MC Dayak yang bagus. Her English so fluent. Oke, lanjut. Kalau yang kalau saya sendiri sih paling suka informatika, tapi juga saya suka bahasa Inggris juga sih.
Oke, terima kasih Mister. Sebelum sampean menutup, walaupun data itu mungkin terekam semuanya, tolong testimoni untuk mensupport program sekolah. Setelah itu kami akan bertestimoni untuk komitmen mewujudkan support sampean. Satu persatu, silakan Mister. Dengan memperkenalkan diri, untuk pemirsa seluruh dunia, inilah Spensa Sentra Talenta, sekolah yang kita cita-citakan, mewujudkan sekolah idaman menuju sekolah ideal. Baik, saya harus Surajaya. Alhamdulillah kegiatan ini diberdayakan sebagai PIC atau LIP PDM 4A, rapor pendidikan. Jadi kami yang mungkin berkoordinasi dengan dinas dan sekolah terkait rapor pendidikan satuan pendidikan. Alhamdulillah juga kami diberikan kesempatan untuk bertandang dan berkoordinasi, berkomunikasi juga dengan Bapak sekalian ya, terkait dengan program kementerian di tahun ketiga rapor pendidikan ini yang menjadi sebuah program itu sekolah berkualitas yang kita cita-citakan, yang tadi sudah kita simak bersama bagaimana sekolah ini berlari ke situ dan mungkin sudah hampir finish, hanya beberapa saja tadi terkait perkara klise kata orang, tapi memang itu yang terjadi betul-betul. Itu tidak menjadi klise lagi kalau tidak ada yaitu sarpras gitu. Bahwa dari tadi apa yang Bapak Ibu sampaikan, beberapa program yang menarik terkait divisi segala macam, praktek-praktek baru, terus juga anak-anaknya juga hadir di sini, dia anak-anak sudah bermain di sini ya, di podcast gitu ya. Nah, itu sudah sangat-sangat menarik sekali. Kami berterima kasih yang mendapatkan, tentu saja ini mendapatkan insight-insight. Dan saya setuju tadi kalau sangat mendukung sekali. Mungkin nanti kita akan banyak kerjasama di depan Pak, mudah-mudahan terkait tadi SMP 1 sampai ini sebagai diseminator tadi kesanggupan kepala sekolah, dan saya yakin juga komitmen warga sekolah ya, luar biasa. Kalau memang menyanggupi artinya program apa yang masuk, ayo gitu ya, dan kami akan siap mensukseskannya gitu. Tentu saja ditunjang dengan tadi seperti grand-grand itu tadi gitu ya. Mungkin itu dari saya Pak. Ya, terima kasih. Silakan Mister. Baik, terima kasih. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu, izin tadi kita sudah mendengarkan paparan baik dari Pak Yos, dari para guru, dari adik-adik. Banyak sekali praktek baik yang ada di sekolah ini. Nah, jadi harapan kami Bapak Ibu teruslah menyebarluaskan praktik baik ini melalui sosial media, baik itu sosial media sekolah ataupun sosial media yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian juga buat adik-adik, kalau adik-adik mempunyai sosial media, silahkan sebarluaskan praktik-praktik baik yang ada di sekolah ini. Nah, jadi agar kurikulum Merdeka ini bisa lebih dikenal dan bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin itu Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Dua testimoni yang betul-betul mendukung, istimewa tentang pemberdayaan medsos, dan alhamdulillah seluruh guru kami sudah selangkah seiriman tentang itu. Yang kedua, dan diseminasi kepada orang tua kepada murid itu masif sekali dan berhasil. Buktinya setiap ada momen publikasi pasti yang mengomentari itu ideal. Dan itu seluruh komentar itu menjadi aset penguatan literasi anak-anak karena ditransfer ke jurnal masing-masing pribadi. Yang kedua tentang Grand Mister, memang kami tunggu. Yang pertama adalah untuk sarana prasarana, aksesnya saya sudah tahu. Saya ini kan tahu akses kementerian tahu, tetapi kan tidak boleh meloncati gitu. Tetapi karena itu tolong itu betul-betul direview bahwa untuk saya yakin seluruh Kalimantan Tengah ini banyak sekolah yang memiliki potensi untuk menjadi diseminator, tetapi SMP 1 merupakan salah satu yang siap bergerak cepat untuk menjadi diseminator. Karena itu program apapun yang bersifat grant dari pusat itu kami siap melanjutkan. Yang berikutnya, itu semua bukan kepala sekolah yang menjadi kunci, tapi penentunya adalah yang bergerak. Tentu aja pemimpin-pemimpin berkelanjutan yang sudah kami tanam. Memang kami manajemennya pemimpin berkelanjutan. Contoh, pada waktu melepas kelas 9 yang melepas mem kurikulum, betul Mem? Ya. Tidak ada sambutan kepala sekolah di sana. Pada waktu program-program kesiswaan, tokoh utama yang bergerak pasti
Mem Yuli sebagai kesiswaan. Pada waktu menggerakkan P5 dan menggerakkan program penilaian kinerja, pasti Mem Sugiyarti sebagai ketua komunitas belajar kami. Kemudian penggerak pemberdayaan tata lingkungan yang sekarang relatif tertata ini, kata anak-anak, terima kasih Mister, sekarang lingkungannya tertata, tidak lagi terlalu banyak barang-barang yang terserak. Itu adalah Mem Masra. Untuk itu mari kita dengarkan sepotong-sepotong komitmen. Oh iya, satu yang saya angkat lagi, Mem Sugiyarti, apakah seluruh MGMPS telah melakukan komitmen bersama berbasis publikasi, kesepakatan bersama seperti itu melalui tanda tangan bersama dan lain-lain sudah terlaksana? Sudah terlaksana. Kemarin kan MGMPS menyatakan kesepakatan mereka untuk terus belajar, berkolaborasi dan melakukan refleksi. Itu sudah ditandatangani setiap MGMPS. Jadi mereka kesediaan mereka sudah tertuang dalam komitmen. Oke, jadi Mister, fakta integritas, komitmen bersama sebagaimana yang BPMP teladankan di lobi tamu itu sebenarnya di sekolah ini juga sudah dikelola seperti yang disampaikan Mem Sugiyarti. Publikasinya memang yang belum. Caranya itu dipublikasi di tiga yang bagus, dipublikasikan di lobi. Berikutnya itu tentang komitmen beliau. Oh, nanti akan ada setiap program dilandasi dengan komitmen bersama. Berikutnya Mem Fatimah, terhadap tawaran dan kesempatan yang mungkin bisa jadi ditawarkan oleh BPMP itu apa tingkat kesanggupan sampean. Oh, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berbasis pengembangan divisi pembelajaran misalnya gitu. Apa memang Insya Allah kita sebagai guru yang ingin terus belajar, seperti wujud sekolah yang kita cita-citakan, kita siap menerima komitmen tersebut untuk dapat menambah kompetensi guru kita. Oke, Mister, sudah dari hati. Berikutnya pembinaan karakter siswa, sekolah aman, sekolah sehat. Pagi hari anak-anak itu menilai kelas itu sudah betul-betul anak-anak ya. Itu tumbler yang dibawa, apalagi nak? Bekal yang dibawa sampai sedetail itu karena gerak dari program kesiswaan. Artinya bila ada grant pembinaan bakat prestasi siswa berbasis karakter di sekolah ini, beliau sudah siap seperti yang disampaikan beliau ini. Silakan Mem. Betul. Sangat kita memang sudah mempersiapkan matang sekali mengenai itu Mister. Namanya juga SMP 1 ini adalah SMP favorit. Karena apa? Karena tahun ini saja untuk bidang OSN, FLS kita yang paling terbanyak sampai hampir 50 orang yang mendapat penghargaan dari bupati kabupaten ya, sampai ke provinsi. Alhamdulillah. Jadi itu menjadi komitmen kita nantinya apabila kita mendapatkan itu grant, kita akan terus mengembangkan sehingga memang menjadi bukan hanya di tingkat kabupaten tetapi menjadi sekolah yang memang pilihan dari provinsi dan nasional. Dan itu harus ada orang yang memiliki komitmen itu, Mister. Tidak mungkin BPMP akan mencapai itu kalau tokoh dalang dan pelakunya di lapangan itu tidak ada yang memiliki komitmen yang sama. Karena itu bila ada pik lain, pik PDM 1, PDM 2, PDM 3, PDM 5 itu sampai PDM berapa sih, Mister? 14 itu ada program PDM 5 sambung sekali, 1, 2, 3 kan rata-rata kan sambung. Insya Allah saya siap untuk menindaklanjuti. Contoh, pada waktu Mem Sugiyarti ditugaskan oleh Forum Literasi berangkat ke Jakarta itu, waktu jeda persiapannya hanya berapa hari, Mem? Sehari itu langsung siap ya. Bagaimana koordinasinya? Ketika workshop sedang berlangsung, disitulah musyawarah. Betul, Mem? Apa Mister yang dibuat? Ini. Kalau ini bagaimana Mister? Ini. Tidak boleh, harga terlalu tinggi. Betul? Itu dalam proses kami, waktu sehari pun dananya insya Allah akan turun tanggal 16 September dan akan kami gelontorkan ke seluruh sasaran dengan persis panduan. Insya Allah gelontoran seperti itu dari BPMP, melalui BPMP dari Kemendikbud akan kami terjemahkan di lapangan sebagai brandingnya, sebagai praktek baiknya BPMP di sekolah.
Terakhir komitmen Sapras. Silakan Mem. Kalau kami dari Sapras itu memang sangat mengharapkan sekali curahan ataupun dukungan dana agar sekolah kita ini sesuai dengan standar yang diharapkan sebagai yang sekolah yang ideal ataupun mendidikan orang semua. Ya, oke. Terima kasih, Mister. Apakah ada data yang kurang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo kedua pemandu podcast yang hebat. Seluruh proses yang informannya bisa jadi informan terbanyak dari seluruh sasaran yang didatangi. Betul, Mister? Tujuan saya memberdayakan informan melebihi dari bukan hanya wakil kepala sekolah dengan operator dan bendahara, tetapi ada perwakilan-perwakilan. Ini adalah bukti bahwa komitmen kami ini sampai ke akar-akar. Tidak ada yang lip service atau hanya sampul saja. Dan itu dibuktikan oleh kedua putra-putri kami yang di depan ini. Memfasilitasi pun dilibatkan sehingga tidak ada rahasia dalam mengelola sekolah menuju yang kita cita-citakan. Semuanya tanggung jawab bersama menuju Spensa Sentra Bina Talenta. Tepuk tangan. Silakan anak-anak ditutup. Alhamdulillah, podcast bincang-bincang tentang sekolah yang kita cita-citakan telah usai. Terima kasih Bapak sudah rela datang ke Spensa untuk podcast bersama kami. Semoga Spensa terus menjadi sekolah idaman yang kita cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.